Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik calon peserta Festival Anak Berprestasi yang kelima, dan juga Bapak Ibu pendamping calon peserta Festival Anak Berprestasi yang kelima, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik calon peserta fasi yang kelima, dan juga Bapak Ibu para pendamping calon peserta fasi yang kelima, ya, pada technical meeting hari ini, Jumat 1 Maret 2024, ya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis, ya, pelaksanaan Olimpiade Fasi yang kelima ini. Ya, sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu jadwal babak penyisihan, yaitu yang pertama, ya, penyisihan semua kategori itu dilakukan atau dilaksanakan satu hari pada tanggal 3 Maret 2024. Ya, pelaksanaannya yaitu hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Ya, kemudian selanjutnya setiap peserta wajib registrasi, ya, menghubungi CP kontak person yang sudah ada di pamflet, ya, untuk melakukan registrasi dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, setiap peserta mengikuti penyisihan satu kali sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, kemudian hari pelaksanaan yaitu Minggu 3 Maret 2024, ya, bertempat di lokasi masing-masing peserta. Ya, boleh di rumah ataupun boleh di sekolah. Ya, kemudian waktu pelaksanaannya, ya, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, yang pertama yaitu jenjang SD dan juga jenjang SMP. Ya, Olimpiade Matematika, baik jenjang SD maupun SMP itu jam 8.30 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mata pelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam, yaitu pukul 10.15 sampai dengan 11.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya setelah itu di yang ketiga yaitu IPA, ya, pelajaran IPA jam 13.00 atau jam 1 sampai dengan 14.30 sampai dengan setengah 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu Olimpiade Bahasa Inggris, pukul 14.45 sampai dengan 16.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya, ya, Pak adik-adik dan juga para pendamping, ya, calon peserta fasi yang kelima, yang pertama berkaitan dengan ketentuan soal babak penyisihan, ya. Yang pertama yaitu durasi waktu, ya, setiap mata pelajaran itu berdurasi 90 menit. Ya, kemudian berkaitan dengan jumlah soal, ya, matematika itu ada 40 soal, IPA itu ada 50 soal, bahasa Inggris ada 50 soal, dan juga PAI, ya, Pendidikan Agama Islam, itu ada 50 soal. Kemudian jenis soal itu semuanya pilihan ganda, ya, terkait dengan penilaian yaitu benar 5 poin dan salah 0 poin, ya, tidak ada pengurangan ketika ada jawaban yang salah. Kemudian terkait dengan petunjuk pelaksanaan Olimpiade, ya, berbasis online, ya, yang pertama yaitu sebelum mengikuti Olimpiade, maka dari itu peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh panitia, ya, semuanya. Ketika para peserta atau calon peserta sudah mendaftarkan, sudah registrasi, maka diharapkan untuk bisa bergabung di grup WhatsApp Olimpiade. Kemudian selanjutnya yaitu peserta menyiapkan laptop atau komputer atau handphone. Kemudian yang selanjutnya link Zoom akan dibagikan dalam grup peserta di grup WhatsApp tadi 10 menit sebelum Olimpiade dimulai. Kemudian selanjutnya peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya dengan ketentuan, ya. Yang pertama adalah nomor peserta, kemudian
SD atau SMP, ya, kemudian nama lengkapnya jika individu, atau setelah nomor peserta, kemudian SD atau SMP, ya asal sekolah ya jika berkelompok dalam satu ruangan. Kemudian selanjutnya peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil, ya. Kemudian selanjutnya peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian selanjutnya peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter ya jika individu, atau lebih dari 2 meter jika berkelompok. Dari kamera zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi ya bagi peserta yang sedang sakit mungkin, kemudian kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Ya, laptop bersih dari kabel lain ya kecuali kabel charger. Kemudian selanjutnya yaitu peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti olimpiade sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian berkaitan dengan saat pelaksanaan, ya yang pertama yaitu peserta mengikuti dan mentaati instruksi ya, dari panitia dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan olimpiade. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian selanjutnya link soal atau Google Form akan dibagikan dalam grup peserta WhatsApp ya 5 menit sebelum olimpiade dimulai. Kemudian selanjutnya peserta mengakses link soal tepat waktu dan mengumpulkan jawaban dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya peserta akan login ke link soal dengan menggunakan akun email peserta masing-masing. Kemudian selanjutnya ya, Google Form ya terdiri dari 3 bagian. Pada bagian pertama peserta mengisi identitas diri ya, seperti nama lengkap, nomor peserta, asal sekolah, dan password ya. Password ini akan dibagikan di grup WhatsApp ya beberapa saat sebelum pelaksanaan olimpiade. Kemudian pada bagian kedua yaitu berisi petunjuk pengerjaan soal ya. Kemudian pada bagian ketiga berisi soal ya, peserta mulai mengerjakan soal olimpiade sesuai bidang dan kategori. Kemudian selanjutnya semua soal berbentuk pilihan ganda ya, peserta langsung menjawab dengan klik jawaban yang telah tersedia. Kemudian selanjutnya apabila peserta sudah selesai mengerjakan soal, peserta langsung menekan tombol kirim. Selanjutnya, peserta yang mengumpulkan jawaban lebih dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan poin nilai sebesar 1 poin per menit. Selanjutnya, peserta mengerjakan soal olimpiade secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ataupun alat lain. Kemudian selanjutnya, selama mengerjakan soal olimpiade, peserta menghadap ke layar monitor handphone ya, dengan menampakkan 100% wajah pada laptop atau handphone. Selanjutnya, selama waktu pelaksanaan olimpiade, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Selanjutnya, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses olimpiade. Terakhir, peserta yang mengalami gangguan yang tidak diinginkan seperti gangguan jaringan, mati listrik, dan gangguan lain yang bersifat urgent ya harap segera menghubungi panitia. Berkaitan dengan tata tertib peserta ya. Yang pertama, peserta harus masuk di ruang Zoom ya, paling lambat itu 5 menit sebelum pelaksanaan olimpiade. Kemudian yang kedua, peserta harus mengikuti olimpiade sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Kemudian yang keempat, peserta mengerjakan soal olimpiade di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Kemudian yang kelima, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri, artinya agak menyerong. Ya, di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop saja, ya gelas atau botol air minum transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain ya, kecuali kabel charger. Kemudian yang keenam, peserta harus mengikuti dan mentaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan olimpiade.
proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian yang ketujuh, apabila pada saat pelaksanaan Olimpiade, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses Olimpiade dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan Olimpiade setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Olimpiade dihentikan dan peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Kemudian yang kedelapan, peserta harus mengerjakan soal Olimpiade secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ataupun menggunakan alat lain. Yang kesembilan, selama mengerjakan soal Olimpiade, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Yang ke-10, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan in-mode untuk Zoom. Kemudian yang ke-11, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Olimpiade. Yang ke-12, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Ke-13, peserta dilarang pergi ke toilet selama Olimpiade berlangsung. Ya, silahkan jika ingin ke toilet maka bisa sebelumnya atau setelah Olimpiade selesai. Kemudian yang ke-14, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan soal Olimpiade. Yang ke-15, peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan soal Olimpiade. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-16, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksana Olimpiade yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ya. Kemudian berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi, ya ini dibagi menjadi 3, dirincikan ya. Yang termasuk pelanggaran ringan adalah peserta lupa mematikan suara HP, ya, sehingga ketika ada panggilan mungkin bisa mengganggu fokus. Kemudian peserta berpakaian yang tidak sopan atau tidak rapih, ya, sanksinya adalah peserta diberi teguran atau peringatan oleh pengawas. Kemudian yang tergolong dalam pelanggaran sedang, yaitu peserta meninggalkan ruangan sebelum waktu selesai untuk keperluan apapun. Kemudian bertanya atau berbicara kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas. Maka dari itu, peserta diberi teguran dan dikurangi nilainya 20 poin. Kemudian yang termasuk dalam pelanggaran berat, yaitu peserta memalsukan identitas, sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya. Kemudian peserta menyontek dari internet atau peserta lain, dan peserta memberikan contekan jawaban kepada peserta lain. Maka dari itu sanksinya adalah peserta didiskualifikasi. Kemudian berkaitan dengan ketentuan pemenang. Yang pertama, skor akan diurutkan berdasarkan dari jumlah skor tertinggi sampai dengan terendah. Kemudian yang kedua, jika ada 2 peserta atau lebih yang memiliki jumlah skor yang sama, maka peserta akan diurutkan berdasarkan durasi waktu pengerjaan tercepat. Ya, kemudian yang ketiga, pemenang lomba terdiri dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemudian yang keempat, para pemenang lomba akan mendapatkan piagam, penghargaan, dan uang pembinaan. Kemudian yang kelima, semua peserta lomba mendapatkan sertifikat. Adik-adik dan juga Bapak Ibu calon peserta fasi yang kelima, Bapak Ibu pengawas, ya. Maka dari itu berkaitan dengan technical meeting, juknis, ya. Kemudian tata tertib ketika pelaksanaan Olimpiade dimulai, ya sudah kami bacakan. Kepada adik-adik calon peserta Olimpiade fasi, tetap semangat dan berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.